Shalom wanita GSJPDI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Pastinya luar biasa sebab kita punya Allah yang luar biasa. Sudah hampir 1,5 tahun negara kita mengalami pandemi COVID-19 yang mengganggu setiap kegiatan yang ada seperti kegiatan pendidikan, perkantoran, juga perdagangan, bahkan kegiatan peribadatan. Oleh sebab itu, dengan tidak mengurangi makna arti ibadah itu sendiri, Departemen Wanita GSJPDI mengadakan ibadah secara online dengan tema Tangguh, Bangkit, dan Tumbuh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1. Biarlah kita menjadi wanita-wanita GSJPDI yang tangguh, kuat menghadapi situasi yang ada saat ini. Hanya bersama Yesus kita pasti menang. Mari kita ibadah online bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang saya hormati Ibu Ketua Departemen Wanita GSJPDI dan ibu-ibu gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh pejabat gerejawi GSJPDI. Saat ini kita bersyukur boleh berfellowship. Kita berdoa sebelum memulai fellowship kita minta pimpinan Tuhan, pengurapan kehadiran Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami boleh berfellowship dengan seluruh Departemen Wanita GSJPDI seluruh Indonesia. Kami minta pimpinan pengurapan Tuhan bagi hamba-Mu, Ibu Departemen Wanita, Ibu Pendeta Tuti Arlin. Kami minta belas kasihan Tuhan dari awal hingga akhirnya, tetap pengurapan Tuhan ada pada kami. Urapi pemuji penyembah dan urapi setiap kesaksian. Kami minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kembali jumpa lagi dalam Fellowship Wanita GSJPDI Indonesia. Saya mau sapa lagi sekali lagi. Shalom. Dimanapun kamu berada, kita disatukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Tuhan Yesus menyayangi kita, mengasihi kita. Baik suku apapun kamu, kulit apapun kamu, Tuhan mengasihi kita. Amin. Hitam atau putih, semua disayangi Tuhan.
Why
Ibu kelas 1 Arlina, saya persilakan. Tuhan terbang tinggi bersamanya, dan terbang tinggi bagai raja wali, dan berlayar tinggi dalam kemuliaan Dia. Bumi bergoncang dan badai berhenti, Tuhan terbang tinggi bersamanya, Tuhan terbang tinggi bersamanya, Tuhan terbang tinggi Mari ibu-ibu kita mau bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah bersama-sama dalam acara fellowship Departemen Wanita GSJPDI. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, agar firman-Mu boleh menjadi rema dan membangun roh dan jiwa kami, sehingga kami boleh tetap tangguh, berdiri teguh, dan tidak goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Salam sehat selalu. Puji nama Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, kita masih diberikan umur panjang, dan kita masih bisa melewati hari-hari yang jahat ini. Bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Ibu-ibu, saya terkesan dengan tema pada waktu hari proklamasi kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun yang berjudul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebab itu firman Tuhan pada saat ini saya beri judul yaitu Tangguh, Bangkit, dan Tumbuh. Mari kita akan bersama-sama sebelumnya membaca di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ibu-ibu, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak hati kita. Tetapi kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, umat Kristiani, yaitu kebebasan bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi berdasarkan hukum-hukum, baik hukum secara jasmani maupun secara rohani. Dan hendaklah kita masing-masing memiliki komitmen untuk menghormati hukum-hukum itu supaya kita tidak berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, hampir 2 tahun, ya lebih dari 1,5 tahun, dunia digoncangkan oleh pandemi virus COVID-19. Dampak pandemi ini membuat kekacauan dunia, ya, hampir seluruh dunia, bahkan juga termasuk di negara kita. Kekacauan di dalam bidang ekonomi, keuangan, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Banyak usaha-usaha atau para bisnismen yang bangkrut akibat dari pandemi ini.
banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak anak-anak ya dalam bidang pendidikan yang putus sekolah. Dan bahkan juga banyak di antara kita yang terpapar COVID-19 bahkan mengalami kematian. Bukan saja itu, tetapi juga dunia dihantui oleh berbagai macam bencana alam. Kalau kita mendengar kabar ada bencana alam di sana sini. Bahkan juga kerusuhan dan peperangan terjadi di mana-mana. Ibu-ibu saat ini ya banyak orang-orang yang stres, banyak orang-orang yang depresi dan juga bahkan banyak ya tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya yaitu dengan jalan bunuh diri. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Amin ibu-ibu. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Dan pandemi ini terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Lewat pandemi ini kita bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian khususnya umat Kristiani. Ya, bagaimana supaya kita bisa melalui hari-hari yang jahat ini. Saat ini banyak pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya secara online. Ya. Jadi konsumen tidak perlu datang ke pasar atau ke mal-mal untuk memenuhi kebutuhan sesuatu. Cukup ya mereka bisa berbelanja. Atau juga pedagang-pedagang bisa menjajakan barang dagangannya lewat online. Kita hanya ketik-ketik HP dan kemudian kita memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita. Dari kebutuhan kecil sampai kebutuhan besar. Dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Kebutuhan bumbu-bumbu masak, kebutuhan pakaian, tas, bahkan kebutuhan buah-buahan, kebutuhan pokok lah pokoknya. Dan juga kebutuhan yang lain-lainnya. Sampai kepada bahan-bahan bangunan, mobil, rumah dan yang lain-lainnya. Saudara bisa ya mendapatkan secara online. Dan bukan saja itu, ibu-ibu juga bisa berdagang secara online tanpa memiliki modal ya. Tanpa kita punya modal, kita bisa berdagang dan mendapat keuntungan. Dan keuntungan itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan hari-hari. Ya. Jadi hal ini bukan hanya dilakukan oleh ibu-ibu junior, tapi ibu-ibu senior juga bisa melakukannya. Ya. Ibu-ibu untuk kebutuhan kesehatan pun kita bisa ya, kalau kita sakit atau kurang sehat, kita tidak selalu ke rumah sakit, kecuali penyakit berat ya kita butuh rumah sakit. Tetapi kalau penyakit biasa-biasa saja ya, kita bisa konsultasi penyakit kita lewat Halodoc. Bahkan juga mereka yang terpapar corona ya bisa konsultasi lewat pelayanan telemedicine. Jadi semuanya ibu-ibu pada saat ini kita bisa lakukan dengan mudah ya. Jadi kita tidak perlu ya berobat ke rumah sakit ya. Nanti kalau kita konsultasi ke dokter ya lewat Halodoc atau lewat pelayanan telemedicine, kita bisa dikasih resep dan kita juga bisa mendapatkan obat lewat apotik juga dengan pelayanan secara online. Dan bahkan juga ibu-ibu pada masa pandemi ini ya kita hidup di zaman milenium ya. Banyak pada saat ini pada zaman sekarang ini suami istri bekerja di kantor ya. Sebelum pandemi suami istri dan anak-anak itu jarang bertemu berkumpul.
Kecuali kalau hari libur itu pun ya dengan waktu yang terbatas. Karena biasanya kalau hari libur karena kesibukan dari pagi sampai malam, sehingga pada hari libur mereka pergunakan untuk beristirahat. Sehingga jarang ya mereka bisa berkumpul dengan santai. Tetapi dalam pandemi ini ya kita berubah. Karena banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di kantor, tapi tidak setiap hari bekerja di kantor. Ada kadang-kadang juga ya karena situasi tidak bisa bebas keluar dan kita dibatasi untuk keluar rumah ya. Ada kalanya juga mereka yang bekerja di rumah, work of home. WFH ya. Dan juga anak-anak sekolah dari TK sampai kepada universitas. Mereka tidak menerima pendidikan lewat tatap muka, tetapi mereka secara daring. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa juga mengajar anak-anaknya, bahkan juga belajar. Ibu-ibu, dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan harus jadi orang yang tangguh. Ya. Tidak boleh menyerah begitu saja. Kita tidak boleh stres, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh bingung. Kita tidak tahu ya, tidak seorang pun yang tahu, yang bisa memprediksi kapan lockdown atau PPKM berlanjut ya, kita tidak tahu, atau mungkin juga berhenti, kita tidak tahu kapan. Tetapi yang penting bagi kita umat Kristiani, anak-anak Tuhan, kita berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam firman Allah, Mazmur 61 ayat yang ke-6. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ingat, kita bukan punya Allah yang mati, tetapi kita punya Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam maut dan kerajaan maut. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ingat, kita masih memiliki masa depan. Kita masih memiliki pengharapan. Pengharapan kita tidak hilang. Ibu-ibu, hidup di tengah-tengah pandemi ini, ya kita seringkali tidak bisa ibadah di gereja. Ya. Kadang-kadang kita ibadah lewat video atau lewat audio. Banyak orang yang kalau tidak bisa ibadah di gereja ya sudah, ya lebih baik tidur atau tidak melakukan apa-apa. Tidak demikian. Justru pada saat ini kita harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena pelayanan firman Tuhan ada di dalam HP ya. Ada di YouTube, ada di live streaming. Bahkan juga kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan berbagai macam khotbah-khotbah ada ya di dalam YouTube, live streaming, video, audio dan yang lain-lain. Jadi tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk menjauh daripada Tuhan, tetapi justru kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Karena dengan jalan demikian ya, rohani kita akan semakin dibangun dan semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita jangan melupakan tempat pengembalaan kita, di mana kita bergereja. Walaupun kita banyak mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan
dari berbagai orang-orang hamba-hamba Tuhan. Tetapi jangan kita tinggalkan pengembalaan. Kita mau belajar komitmen, memiliki komitmen untuk setia di dalam pengembalaan. Kalau pemerintah berkata kita boleh ibadah di gereja, jangan kita diam saja, jangan kita tidur. Atau mungkin kita berkata, nggak mau ibadah di gereja, takut nanti COVID-19, kena COVID-19. Kita tidak perlu takut terhadap COVID-19. Kalau pemerintah izinkan kita ibadah di gereja, datanglah ibadah di gereja. Tetapi kalau waktunya pemerintah katakan kita hanya boleh ibadah di rumah, maka kita lakukan ibadah di rumah. Di gereja kami di Batu Karang ada pelayanan doa pagi lewat YouTube. Ada juga pelayanan ibadah raya lewat live streaming atau YouTube. Pelayanan youth, remaja, sekolah minggu, kaum wanita, lewat Instagram dan juga lewat rekaman-rekaman. Yang penting kita tunduk. Kita tunduk kepada peraturan pemerintah. Vaksin harus semuanya sudah divaksin. Ibu-ibu siapa yang belum divaksin? Angkat tangan, ada yang belum divaksin. Kita semua harus divaksin. Supaya apa? Supaya kita mengalami kekebalan atau daya tahan tubuh. Dan kita segera mengalami herd immunity. Jadi seandainya semuanya sudah divaksin dan sudah ada herd immunity, walaupun terpapar COVID-19 mungkin tidak separah sebelum kita divaksin. Ya. Tetapi banyak orang yang tidak mau divaksin dengan alasan bermacam-macam. Saya nggak mau divaksin karena saya punya penyakit, darah tinggi lah, inilah, itulah. Ibu-ibu, ada dokter yang meneliti apakah kita perlu divaksin atau tidak. Jadi kita jangan menentukan diri kita sendiri mau divaksin atau tidak. Karena ada dari petugas kesehatan, dokter-dokter yang melihat kondisi kita. Jadi sebaiknya kita divaksin. Kalau tidak, nanti kita salah sendiri. Kita merasakan sendiri. Jangan kita melawan pemerintah, tetapi kita mau belajar taat kepada pemerintah. Nanti kalau kita melawan pemerintah, tidak mau divaksin, siapa yang salah? Nanti pemerintah yang disalahkan. Nanti Tuhan yang disalahkan. Atau siapa yang disalahkan? Jadi kita mau belajar ya. Tetap lakukan kegiatan kita sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman, bisa melewati hari-hari ini untuk tetap maju dengan pertolongan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mari ibu-ibu Departemen Wanita GSCPDI. Walaupun tantangan, rintangan, kesukaran ada di sekeliling kita. Kita harus kuat, dapat mengatasi. Dan kita mampu mengatasi. Kita tidak perlu takut kepada COVID-19. Kita tidak perlu takut ekonomi kita menjadi lemah. Tetapi kita tetap semangat. Kita tetap bertumbuh. Seperti Raja Wali yang mampu melawan badai dan terbang tinggi. GSCPDI harus tangguh. GSCPDI harus bertumbuh. GSCPDI harus bangkit.
Engkau tidak perlu berjalan menjadi lelah, berlari menjadi lesu. Tetapi engkau akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Anugerahnya membawa engkau menaklukkan segala kekurangan-kekuranganmu. Anugerahnya membawa engkau menaklukkan segala kelemahan-kelemahanmu. Bahkan engkau akan naik terbang tinggi. Engkau akan dibangkitkan lebih lagi kuat. Engkau akan berlari lebih cepat. Sampai engkau menjadi perkasa, tangguh, bangkit, dan bertumbuh. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Dan marilah kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Roh Penghibur, berikan kami kekuatan. Bebaskan kami dari kuasa COVID-19. Berikan kami daya tahan tubuh yang kuat. Dan kami bebas melakukan tugas yang Kau berikan sesuai dengan rencana-Mu. Kelilingi kami Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu di dalam surga. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Segala puji hormat kemuliaan diperuntukkan kepada Bapa di sorga yang mengasihi kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah kaum wanita yang kami lakukan secara virtual ini. Tetapi kami dapat merasakan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami merasakan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan doa kami ini kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Kiranya Kristus yang memberkati para pemimpin kami di organisasi kami ini. Pemimpin kami yang ada di pusat, bahkan yang ada di daerah-daerah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya buat Departemen Wanita ini. Tuhan berkatilah ketua kami, bahkan Departemen Biro, seksi-seksi, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, gerejamu, umatmu yang ada di organisasi GSJPDI ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur dapat mendengar firman-Mu bahwa Kristus memerdekakan kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Sebab Kristus telah memerdekakan kami. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi penyakit sampar, gelombang yang ada di dunia ini. Tuhan, virus corona ini, kami doakan kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Dan biarlah virus corona ini, Tuhan, keluar dari Indonesia ini, supaya kami bebas beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami semuanya Tuhan. Biarlah virus corona ini dijauhkan dari kami. Dan biarlah kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai jajarannya yang di pusat, bahkan yang ada di daerah-daerah. Tuhan memberkati, berikan hati yang takut kepada Tuhan, berikan hati yang cinta kepada rakyat, dapat melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Lindungilah umat-Mu Tuhan, berikan kemenangan, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, perlindungan yang dari Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turunlah berkat-Mu bagi kami semuanya, para gembala-gembala yang menggembalakan di tempat masing-masing dalam penggembalaan masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi kami semuanya. Terima kasih, kami kaum wanita ini dalam menjadi kaum wanita yang kuat, kaum wanita yang sabar, kaum wanita yang berpengharapan kepada Kristus sebagai kepala, supaya kami semuanya berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak loyo, tetapi kuat, sehat, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. COVID-19, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Menular melalui percikan liur atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak dengan droplet
ketika memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19 dan juga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Gejala awal bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Ada 3 gejala umum, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Juga ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul, seperti diare, sakit kepala, mata merah, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Karena itu, kita perlu meningkatkan imun agar tetap fit di masa pandemi. Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat. Yang kedua, jaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Ketiga, berolahraga secara teratur. Dan keempat, jangan lupa tidur yang cukup. Yuk tetap menerapkan 6M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Segera dapatkan vaksinasi agar pandemi COVID ini segera berakhir. Sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa. Ibu-ibu, mari kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa dan menerima doa berkat. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah memimpin ibadah wanita, Departemen Wanita GCPDI dari awal hingga akhir. Berkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya boleh tetap berbuah-buah menjadi berkat bagi nama Tuhan. Berkati juga semua yang mengikuti acara ini. Dan pertemukan kembali kami di lain kesempatan. Terima kasih, dan pada saat ini kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya berkat cinta kasih Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menyertai kalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Dan kita bertemu lagi dalam acara yang akan datang di lain kesempatan. Amin.